di kelompok 4 dengan materi kali ini adalah cahaya tampak. Sebelumnya perkenalkan, saya Gede Aditya Arta Pratama Putra, absen 1. Dari KDN Kabupaten absen 12. Dari KDN Bilimata absen 11. Dari KDN absen 8. Dari KDN absen 6. Baik, langsung saja kami mulai materi presentasi. Oke. Kalian pernah nonton Ipin kan ya? Apalagi yang episode tentang Ipin jadi warna pelangi. Kan ada total 7 warna, yaitu merah, kuning, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Nila, ungu, dan 7 warna. Tahu nggak kalau 7 warna ini itu sebenarnya sama dengan gelombang dari cahaya tampak yang sama-sama ada 7, diwakilkan dari yang paling rendah yaitu merah hingga ke yang paling tinggi yaitu ungu. Nah, sekian untuk perkenalannya. Langsung saja kami lanjut ke materi dari bab pertama. Tambah adalah bagian dari ekosistem kognitif dengan panjang gelombang antara 3 tertentu dan merupakan satu-satunya cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya ini sangat penting untuk penglihatan dan memainkan peran besar dalam teknologi optik seperti kamera dan mikroskop sifat untuk sinyal tampak seperti pemantauan kebiasaan, distraksi dan interferensi membuatnya menarik untuk dipelajari dan digunakan dalam berbagai inovasi. Fenomena seperti pelangi dan difusi menunjukkan bagaimana sinar tampak menciptakan visual dan menarik. Oleh karena itu pemahaman sinar tampak sangat relevan dan ilmu fisika pengembangan teknologi berbasis cahaya. Rumusan masalah, apa yang dimaksud dengan sinar tampak dan bagaimana karakteristiknya dalam spektrum elektromagnetik. 2. Bagaimana sifat-sifat fase sinar tampak seperti pemandulan, pembiasaan, interaksi, dan interferensi mempengaruhi interaksinya dengan material. 3. Apa peran sinar tampak dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana pemanfaatannya dalam berbagai bidang teknologi. Tujuan 1. Menjelaskan pengertian sinar tampak sekitar karakteristiknya dalam spektrum elektromagnetik. 2. Menganalisis sifat-sifat fase sinar tampak seperti pemandulan, kebiasaan, interaksi, dan interferensi serta pengaruhnya terdapat interaksi dengan material. 3. Mengidentifikasikan peran sinar tampak dalam kehidupan sehari-hari dan mengeksplorasi pemanfaatannya dalam berbagai bidang teknologi. Oke, sekarang adalah bab 2, yaitu pembahasan. Ini adalah spektrum elektromagnetik dari cahaya tampak, seperti yang sudah dibahas tadi. Dari yang terkecil adalah merah hingga ke yang terbesar adalah ungu. Pengertian dari cahaya tampak adalah sinar tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 380 nanometer hingga 700 nanometer. Ini adalah spektrum cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia, mulai dari warna ungu hingga warna merah. Kemudian karakteristiknya adalah
Sinar tampak memiliki berbagai warna yang merupakan hasil dari panjang gelombang yang berbeda. Panjang gelombang menentukan warna cahaya. Umum memiliki panjang gelombang terpendek yaitu 386 nanometer dan merah memiliki panjang gelombang terpanjang yaitu 700 nanometer. Frekuensi dan energi cahaya tampak berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Ini adalah penggambaran urutan warna dari gelombang violet atau gelombang ungu yang terpendek hingga gelombang merah yang merupakan gelombang terpanjang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tuhan. Selanjutnya ada sifat-sifat fisik cahaya tampak. Yang pertama pemandukan. Sinar tampak mengalami pemandukan jika menaik permukaan benda mengikuti pemandukan di mana sudut datar sama dengan sudut kantul. Fenomena ini bisa dilihat pada cermin dan permukaan yang datar. Yang kedua pembiasan. Pembiasan terjadi jika cahaya tampak melewati medium yang berbeda kepadatannya, misalnya dari udara ke air atau kaca. Karena perubahan tekanan yang belok yang dijelaskan dengan hukum Snell. Pembiasan inilah yang memungkinkan lensa dalam kacamata dan kamera berfungsi. Selanjutnya, yang ketiga difraksi dan interferensi. Cahaya tampak dapat mengalami difraksi saat melewati celah kecil atau ketika melewati tepi suatu benda. Interferensi terjadi ketika dua gelombang cahaya bertumpuk menghasilkan pola terang dan celah pada layar. Fenomena ini menunjukkan sifat gelombang dari cahaya dan dapat dilihat pada percobaan celah ganda. Selanjutnya dijelaskan peran sinar tampak dalam kehidupan sehari-hari dan aplikasinya dalam teknologi penglihatan. Sinar tampak adalah sumber utama informasi visual. Tanpa sinar ini manusia tidak akan dapat melihat benda di sekitarnya. Warna-warna dalam spektrum cahaya tampak membantu dalam mengidentifikasi dan memahami lingkungan teknologi. Banyak perangkat optik seperti kamera, mikroskop, dan teleskop dirancang untuk menangkap dan memfokuskan sinar tampak. Kamera misalnya menggunakan lensa untuk membiasakan cahaya sehingga terbentuk gambar. Komunikasi di dunia modern, sinar tampak digunakan dalam serat optik untuk transmisi data jarak jauh. Cahaya dikirimkan melalui serat kaca atau plastik dengan menggunakan pemandulan kualitas internet yang membantu data yang dikirim dengan kecepatan tinggi dan minim gangguan. Bab 3 penutup. Kesimpulan, pengertian dan karakteristik sinar tampak. Sinar tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang 380 sampai 700 nm yang dapat dilihat oleh mata manusia dalam warna-warna spektrum dari ungu hingga merah. Setiap warna dihasilkan dari panjang gelombang yang berbeda. Dengan ungu memiliki panjang gelombang terpendek dan merah terpanjang. Frekuensi dan energi cahaya tampak berbanding terbalik. Dapat panjang gelombangnya, sinar tampak merupakan satu-satunya bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat dilihat manusia dan terletak di antara sinar
ultraviolet dan inframerah dalam spektrum yang lebih lurus, selanjutnya lebih luas. Baik, selanjutnya sifat-sifat fisik sinar tampak dan interaksi dengan material. Sinar tampak memiliki berbagai sifat fisik seperti pemandulan, pembiasan, difraksi, dan interferensi. Sinar tampak dapat dipantulkan oleh permukaan bergas sesuai dengan hukum pemandulan. Cahaya tampak juga mengalami pembiasan saat melewati medium dengan kepadatan berbeda yang memungkinkan lensa pada perangkat objek bekerja. Selain itu, sinar tampak dapat mengalami difraksi saat melewati celah kecil dan interferensi ketika dua gelombang cahaya bertemu. Sifat-sifat ini menunjukkan karakteristik gelombang dari sinar tampak dan menjadi dasar dari banyak fenomena optik yang kita lihat. Next. Selanjutnya, peran sinar tampak dalam kehidupan sehari-hari dan aplikasinya dalam teknologi. Sinar tampak memainkan peran vital dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber utama informasi visual yang memungkinkan manusia menggali lingkungan sekitar. Teknologi optik seperti kamera, mikroskop, dan teleskop memanfaatkan sifat pembiasan sinar tampak untuk menangkap gambar. Sinar tampak juga digunakan dalam teknologi komunikasi serta optik, di mana cahaya dikirim melalui serat kaca atau plastik untuk transmisi data yang cepat dan andal. Dalam penerangan, sinar tampak dapat digunakan sebagai jenis lampu, mulai dari lampu pijar hingga lampu LED, yang menyediakan pencahayaan efektif dan nyaman bagi mata manusia. Baik, sekian pemaparan materi presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Kan lagi. Baik, ada pertanyaan lain lagi? Dari ada pertanyaan lain lagi dari situ? Akan Wali. Apakah cahaya tampak yang menghasilkan pelangi? Sama nggak? Sama. Proses terjadi pelangi. Proses terjadi Ini nggak ada opini. pelangi cahaya. Casang nih. Itu di mana? Jawab pertanyaan dari Wadi. Pertanyaannya, apakah kebutuhan pelangi disebabkan oleh cahaya tampak?
Jawabannya ya. Langit terbentuk karena cahaya tanpa yang dibiarkan, dipantulkan dan disebabkan oleh tetesan air di atmosfer. Saya menjawab dari apakah pengaruh cahaya dampak dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban, cahaya tampak memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa pengaruhnya. 1. Penglihatan. 2. Fotosintesis pada tumbuhan. 3. Kesehatan fisik. Dan 4. Kesehatan mental. 5. Pengaruh waktu biologis. 6. Energi terbarukan. Teknologi dan komunikasi. Apakah bisa diterima? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tuhan. Bagaimana proses terjadinya langit? Langit terjadi ketika sinar matahari dibiaskan, dipantulkan, dan disebabkan melalui tetesan air di atmosfer. Apakah bisa diterima? Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka presentasi ini kami tutup dengan para pesan. Dan jadi saya mendengar kamu.